Kalau kamu sendirian malam ini, sebaiknya jangan tonton video ini sampai habis. Karena di video ini, aku akan menceritakan dua kisah horor nyata yang benar-benar terjadi. Dua cerita ini terjadi di tempat yang berbeda dengan kejadian yang tidak sama, namun keduanya memiliki satu kesamaan. Orang yang mengalami kejadian ini tidak pernah benar-benar pulang seperti sebelumnya. Cerita pertama terjadi di sebuah sekolah di daerah Jawa Barat. Di siang hari, sekolah tersebut terlihat seperti sekolah pada umumnya. Anak-anak belajar, guru mengajar, dan tidak ada hal aneh yang terlihat. Namun ketika malam tiba, suasananya berubah total. Koridor menjadi gelap, kelas-kelas kosong, dan hanya suara angin yang terdengar dari jendela-jendela tua. Penjaga sekolah itu bernama Pak Arman. Usianya hampir 50 tahun dan dia sudah bekerja di sekolah tersebut lebih dari 10 tahun. Setiap malam, Pak Arman memiliki rutinitas yang sama. Dia berkeliling sekolah, mengunci pintu kelas, mematikan lampu, dan memastikan tidak ada siapapun yang tertinggal di dalam gedung. Selama bertahun-tahun, tidak pernah terjadi kejadian aneh. Sampai suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 2:30. Saat itu, Pak Arman sedang berjalan di koridor kelas paling ujung. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Dia mendengar suara kursi diseret dari dalam salah satu ruang kelas. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di tengah keheningan malam. Awalnya, Pak Arman mengira itu hanya kucing atau tikus yang masuk. Namun, beberapa detik kemudian, suara itu berhenti dan digantikan oleh ketukan pelan di pintu kelas. Tok, tok. Pak Arman mendekat. Tangannya sedikit gemetar saat memegang gagang pintu. Perlahan, pintu itu dibuka. Ruangan di dalam kelas gelap total. Lampu mati. Bangku dan meja tersusun rapi. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat Pak Arman hendak menutup pintu, tubuhnya mendadak kaku. Dia mendengar suara napas pelan tepat di belakangnya. Lalu terdengar sebuah bisikan yang membuat seluruh tubuhnya merinding. "Pak, jangan pulang dulu." Pak Arman langsung berbalik. Namun, koridor sekolah tetap kosong. Tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdegup kencang. Malam itu, Pak Arman memutuskan tidak melanjutkan ronda. Dia kembali ke pos jaga, lalu duduk diam sambil menyalakan radio kecil untuk menenangkan diri. Jarum jam terus bergerak, hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tiba-tiba radio itu mati sendiri. Suasana berubah menjadi sunyi total. Beberapa saat kemudian, Pak Arman mendengar langkah kaki pelan mendekat ke arah pos jaga. Langkah itu terdengar semakin dekat. Satu langkah, lalu berhenti tepat di depan pintu. Pak Arman menahan napas. Dia tidak berani bergerak. Dan saat itulah sebuah bayangan hitam melintas cepat di depan jendela pos jaga. Setelah itu, tidak terdengar apa-apa lagi. Keesokan paginya, guru-guru datang seperti biasa. Namun, pos jaga ditemukan dalam keadaan terbuka. Radio masih menyala, tapi Pak Arman
tidak ada di sana yang membuat semua orang merinding. Sepatu Pak Arman masih tersusun rapi di depan kursi pos jaga. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak apapun. Sejak hari itu, sekolah tersebut tidak pernah lagi mempekerjakan penjaga malam. Satu-satunya kejadian mengerikan yang terjadi pada malam hari. Cerita kedua ini terjadi di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Rumah itu terlihat biasa, tidak angker, tidak rusak, dan tidak ada tanda-tanda aneh. Dari luar, seorang pria muda baru saja pindah ke sana. Sebut saja namanya Dimas Daimas merantau untuk bekerja dan memilih kontrakan itu karena harganya murah dan lokasinya sepi. Pada minggu pertama tidak ada kejadian apapun. Namun memasuki minggu kedua, Dimas mulai merasakan hal-hal yang tidak wajar. Setiap malam, tepat setelah lampu dimatikan, dia mendengar suara langkah kaki dari ruang tengah. Langkahnya pelan, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Awalnya, Dimas mengira itu hanya suara rumah tua. Namun suara itu selalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Dan anehnya, suara itu tidak pernah masuk. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, Dimas terbangun karena mendengar pintu kamar diketuk. Tok, tok, ketukannya pelan, terlalu pelan untuk disebut bercanda. Dimas menahan napas. Dia tidak berani menjawab. Beberapa detik kemudian, ketukan itu berhenti. Namun dari balik pintu, terdengar suara yang membuat tubuhnya kaku. "Mas, ini aku." Suara itu terdengar sangat dekat dan yang membuat Dimas merinding. Suara itu mirip sekali dengan suaranya sendiri. Dimas menutup mata, tubuhnya gemetar. Dia tahu pasti tidak ada siapapun di rumah itu selain dirinya. Keesokan paginya, Dimas mencoba bertanya kepada warga sekitar. Salah satu tetangga akhirnya bercerita, kontrakan itu pernah ditinggali oleh seorang pria yang hidup sendirian. Pria itu meninggal di dalam kamar sendirian tanpa ada yang tahu selama beberapa hari. Sejak saat itu, tidak ada penghuni yang betah lama di kontrakan tersebut. Malam berikutnya, Dimas mencoba tidur dengan lampu menyala. Namun sekitar pukul 3 pagi, lampu kamar mati sendiri. Dan bersamaan dengan itu, pintu kamar perlahan terbuka. Dimas tidak berani melihat. Dia hanya mendengar napas berat tepat di samping tempat tidurnya. Lalu terdengar bisikan pelan di telinganya. "Mas, jangan tinggal di sini." Pagi harinya, Dimas langsung mengemasi barang-barangnya. Dia meninggalkan kontrakan itu tanpa pernah kembali. Sampai sekarang, rumah kontrakan tersebut masih kosong. Dan setiap malam, lampu di ruang tengah sering terlihat menyala sendiri. Tidak ada yang berani menyewa rumah itu lagi. Dua cerita tadi terjadi di tempat yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan. Mereka yang mengalami kejadian itu tidak pernah benar-benar merasa aman. Setelah malam tersebut, ada yang menghilang tanpa jejak. Ada pula yang memilih pergi dan tidak pernah kembali. Banyak orang percaya malam bukan hanya waktu untuk beristirahat. Bagi sebagian makhluk,
Malam adalah waktu untuk menampakkan diri. Kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh saat sendirian di malam hari, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Cerita kamu bisa saja aku bacakan di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe karena masih banyak kisah horor nyata lainnya yang akan aku ceritakan. Dan pastikan kamu menonton video selanjutnya karena ceritanya lebih gelap dan lebih mengerikan. Dari ini sampai di sini kisah horor malam ini. Terima kasih sudah menemani hingga akhir cerita. Jaga diri kamu dimanapun berada, terutama saat malam hari, karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang mengamati dari balik gelap. Sampai jumpa di kisah berikutnya.